Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 184. Di KHW kali ini aku akan menceritakan kisah tentang pengalaman horor yang dialami sama Wawa beserta keluarganya, Wak. Gangguan yang mereka alami ini memang betulan banyak dan beragam juga. Mulai dari ditampilkan sosok astral, kesurupan, sampai gangguan ekstrim yang betul-betul mengancam keselamatan mereka. Dan konon katanya hal ini terjadi karena Wawa dan keluarganya ini memiliki iga jarang yang ternyata bisa menjadi incaran makhluk astral, Wak. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau disclaimer dulu kalau KHW kita malam ini cukup kompleks, Wak. Dan selain itu rentang waktu kejadiannya juga lumayan panjang nih, sehingga memang ada banyak sekali peristiwa yang terjadi selama teror ini menghantui Wawa dan keluarganya. Dan supaya bisa memahami alur ceritanya ini, tolong kalian lebih fokus lagi. Tolong, bolehlah sambil lanjut aja nyetrikanya, lanjut makannya, tapi tolong tetap fokus ya. Oke? Mantap. Siap ya? Nah, sekarang barulah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Bianca. Halo Bianca. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada tahun 2014 lalu Bianca, adiknya yang bernama Luna, serta ayahnya baru saja pindah ke sebuah kota setelah orang tua mereka ini bercerai. Nah, di kota barunya inilah Bianca pun melanjutkan sekolahnya di jenjang SMA. Awalnya semua baik-baik aja, Wak, sampai akhirnya pada suatu Senin ketika upacara bendera sedang berlangsung, disinilah untuk pertama kalinya Bianca merasa ada sesuatu yang janggal. Pada saat itu Bianca ini mendadak pusing, terus merasa badannya dingin sama punggungnya berat. Dan ketika dia menoleh ke barisan guru-guru yang memang berada di seberang barisannya itu, Wak, disitulah secara mengejutkan Bianca melihat ada seorang perempuan berambut panjang sedang berdiri nih di sana tuh sambil melambaikan tangan ke arahnya Bianca. Gitu. Nah, melihat perempuan itu terus melambai ke arahnya, seketika ya Bianca jadi heran. Siapa perempuan nih? Apa dia orang yang kerja di kantin ya, makanya bisa dada-dada ke aku nih? Kata dia gitu. Nah, di saat itu Bianca memilih untuk mengabaikan si perempuan yang melambai-lambai ke arah dia nih kan. Lalu pada saat dia mengalihkan pandangannya ke arah lain, disitulah, Wak, tanpa sengaja Bianca ini beradu tatap lagi, tapi sama seorang penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini namanya Pak Heri. Betul dia gini. Beradu tatap. Di saat itu dari jarak jauh sangat tampak Pak Heri ini sedang menatap lurus ke arah Bianca seolah-olah sedang memantau sesuatu. Tatapan aneh dari Pak Heri itu tuh bikin Bianca juga keheranan kan. Kenapa bapak ini nengok aku kayak gitu? Lagi-lagi buat kedua kalinya dia memilih untuk mengabaikan pandangan si Pak Heri ini. Tidak lama kemudian Bianca balik lagi nih, mengalihkan pandangannya lurus ke depan, which is kemana? Ke barisan bapak ibu guru tadi yang ada di seberangnya tuh. Lalu pada saat Bianca menatap ke arah itu lagi, Wak, secara mengejutkan perempuan berambut panjang itu yang tadi dia tengok ternyata masih ada dia di sana sambil lambai-lambai tangan juga. Masih. Gitu. Dan dalam waktu sepersekian detik, Wak, ketika Bianca ini tanpa sengaja berkedip, perempuan yang tadi ada di ujung barisan sana tuh tiba-tiba sudah berada tepat di depan matanya siapa? Ada matanya si Bianca. Mereka saling beradu tatap dengan jarak yang deket kali, face to face gitu. Dan dari jarak dekat itu Bianca bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata kedua mata perempuan ini ada yang merah.
merah terus dia ngeluarin darah kayak gitu. Wajahnya hancur setengah tapi dia tersenyum gitu, memperlihatkan giginya yang tampak kecil-kecil dan tampak seperti gigi hiu. Baru aja berkedip si Bianca tuh tiba-tiba, fix lah, bukan perempuan biasa, bukan orang penjaga kanting, bukan setan ini. Kemunculan sosok menyeramkan itu pun seketika langsung membuat jantung Bianca deg-degan gak karuan. Lalu ketika sekujur tubuh Bianca ini mulai bergetar ketakutan itu, Wak, sayup-sayup Bianca dengar sosok ini ngomong, Wak. Dengar aku, dengar aku, dengar aku, dengar aku, dengar aku. Dia ngomong kayak gitu. Apa yang dimaksud sama si perempuan ini? Pokoknya dia bilang dengar aku tuh lah. Tapi yang jelas tidak berselang lama kemudian Bianca tiba-tiba berteriak, aku nangis kencang, ku cakar-cakar orang-orang sekitar aku. Nah, dia kesurupan Bianca rupanya. Dan dalam waktu singkat juga kesurupan yang dialami sama Bianca ini langsung tersebar. Jadilah itu kesurupan massal. Melihat hal itu, guru Bianca yang bernama Pak Joko yang memang paham dengan hal-hal mistis seperti ini langsung turun tangan dan menyadarkan beberapa orang yang kesurupan termasuk Bianca. Dan ketika Bianca ini sudah sadar kembali, Wak, disitulah samar-samar Bianca dengar tahu ada yang namanya Indah yang waktu itu lagi kesurupan juga nih tiba-tiba berteriak manggil nama aku. Nah, dia sambil meraung-raung si Indah nih bilang, Bianca mana? Bianca mana? Aku mau sama Bianca. Nah, Bianca yang mendengar ucapan si Indah tuh dia jadi ketakutan lah dia. Di tengah rasa takutnya itu lagi-lagi tanpa sengaja Bianca beradu tatap lagi nih sama perempuan itu. Nah, dia bukan sama Pak Heri, penjaga sekolah tadi. Dan sama seperti sebelumnya, Wak, di saat itu dari jarak jauh Pak Heri juga cuma natap si Bianca aja dengan tatapan yang tajam dan juga mencurigakan. Nggak ada di dekatnya Bianca, ditengoknya aja dari jauh kan. Makin bingung lagi lah si Bianca nih. Pak Heri ngapa nih aku kayak gitu? Apa aku pernah bikin salah apa sama dia ya? Apa Pak Heri? Ku tengokin balik nah dia. Ditengokin balik juga aku, tapi dari jarak jauh memang. Nah, tapi Bianca yang memang baru saja kesurupan ini karena dia merasa lemas kan, dia pun tidak begitu memikirkan hal yang janggal di hari itu, Wak. Tapi yang jelas itulah kejadian pertama yang horor yang dialami sama Bianca. Ya. Dah tuh, singkat cerita, sejak kejadian kesurupan tadi, entah kenapa Bianca ini mendadak jadi sering kesurupan aku Nadia. Alhasil bapaknya si Bianca ini pun mengajak Bianca untuk diruqyah langsung. Alhamdulillahnya sejak diruqyah itu, gangguan yang dialami sama Bianca pun langsung mereda tuh. Gak pernah kesurupan lagi, gak pernah nengok macam-macam lagi. Sehingga dia pun bisa melanjutkan sekolahnya dengan tenang. Dah. Tanpa terasa waktu pun berlalu. Sampailah Bianca ini sudah lulus SMA dan kuliah di salah satu kampus yang cukup jauh dari rumahnya. Jadi Bianca ngekos lah di tempat itu. Jadi anak rantau lah dia. Jadi Bianca waktu SMA, ini Bianca udah kuliah. Ya, nah di saat yang bersamaan Luna, adiknya Bianca yang tadi tuh juga udah masuk SMA. Kebetulan Luna ini bersekolah di SMA yang sama Bianca. Selama bersekolah di SMA itu, Luna tidak pernah mengalami gangguan seperti yang dialami sama Bianca dulu ya. Semua berjalan baik-baik aja. Sampai akhirnya ketika Luna ini naik kelas 3 SMA, secara mengejutkan Luna pun mulai diteror oleh serangkaian peristiwa yang tidak kalah menyeramkan, Wak. Jadi sekarang settingnya Bianca kakaknya sudah kuliah di luar kota, Luna yang sekarang sekolah di tempat kakaknya ya. Nah, teror horor yang dialami sama Luna ini bermula pada suatu malam ketika dia terbangun dan ingin buang air kecil. Nah, pada saat itu Luna ini segeralah bergegas menuju ke kamar mandi dan tanpa sengaja di sana Luna melihat Bianca si kakak lagi duduk di ruang tengah. Sempat ditegur sama Luna, kok belum tidur kakak? Udah malam ini," kata si Luna kan. Dengar ucapan Luna, entah kenapa Bianca ini diam aja, Wak. Setelah selesai pipis, dia mau bawa balik lagi ke dalam kamarnya kan. Waktu mau masuk kamar, dia masih nengok tuh Bianca lagi duduk di ruang tengah tuh kan. Masih di situ kakak aku. Udah di situ Luna cuek aja. Masuklah dia ke dalam kamar buat balik tidur lagi. Nah, pas nyampe di kamar barulah tersadar si Luna. Bukannya kakak aku ngekos ya? Kan kakak aku nggak tinggal di sini lagi nih sekarang, orang dia kuliah. Terus siapa tuh yang ku tengok di ruang tengah gitu kan? Baru sadar dia. Nah, menyadari adanya keanehan itu, ngantuknya Luna nih pun langsung hilang. Sekujur tubuhnya langsung merinding. Dia ketakutan nih. Tapi di sisi lain Luna ini juga penasaran. Siapa tuh sosok yang duduk dekat ruang tengah tuh? Akhirnya buat memastikan dia tadi nggak salah lihat, Wak, gara-gara penasaran tapi takut ini, Luna memutuskan untuk keluar kamar, pengen dicek ya secara langsung. Dengan jantung yang berdegup kencang, Luna pun kembali membuka pintu kamarnya. Lalu pada saat pintu terbuka, nah ternyata betul di situ Luna nengok sosok kakaknya Bianca itu masih duduk dia di ruang tengah tuh, tapi sambil tersenyum gitu ke arah si Luna. Luna kan di situ katanya. Dan tidak lama kemudian inilah, ya Allah,
secara mengejutkan sosok Bianca yang dilihat sama Luna itu tiba-tiba macam luntur gitu loh, luntur menghilang, semacam debu menghilang, macam debu yang kena angin, set pecah buyar. Kayak gitu langsung masuk lagi lah ke dalam kamar si Luna itu menangis, dia baca-baca doa dia. Tapi di sini Luna ini nggak berani cerita kepada siapapun, nggak ada cerita sama bapaknya, nggak ada cerita ke Bianca waktu itu. Dia cuma pendam sendiri aja. Ya aku tengok tadi, ya Allah semoga nggak kenapa-napa lah kakak aku gitu. Dia tengok Bianca orang ingin kos di luar kota. Nah itu gangguan dari si Luna. Nah sampailah suatu hari kala itu Bianca, ini kita cerita soal si Biancanya. Bianca lagi berangkat kuliah nih seperti biasa. Lalu sekitar jam 1:30 siang lagi tuh, nah dia tiba-tiba datang chat masuk dari kawan aku namanya Indra. Nah secara mengejutkan si Indra bilang, "Bi, kok lagi kuliah ya? Udah dengar kabar belum? Tadi Luna kecelakaan motor tunggal di sekitar sekolah. Kebetulan pas kejadian aku lagi ada di sana, Wak," kata si Indra. Saat Bianca membaca chat itu ya kaget lah si Bianca kan, Wak. Dia langsung telepon bapaknya. Nah pas telepon itu lagi diangkat, nah dia ternyata suara pertama yang ku dengar apa? Suara sirene ambulan. Makin panik lah Bianca. Papa kok ada di ambulan? Luna betulan kecelakaan, Pak, katanya. Iya nak, iya ini papa lagi mau bawa dia ke rumah sakit. Bianca kamu yang tenang ya kak ya, jangan lupa doain adekmu, katanya. Ya Allah Pak, gimana kondisi Luna sekarang? Udahlah Bianca pulang aja lah sekarang ya. Jangan nak, jangan, udah kamu gak usah pulang, kasihan kamu jauh soalnya. Yang penting kamu baca doa aja lah buat adekmu, nanti papa kabarin terus gimana kondisi terbarunya Luna. Kecelakaan Luna, Wak. Dah lah kan, karena memang bapaknya melarang pulang, alhasil Bianca pun tetap berada di perantauan dengan perasaan yang gak tenang lah pastinya kan, Pak. Dia terus tuh menantikan kabar tentang adiknya Luna. Dan ketika kabar itu datang dari ayahnya, seketika perasaan Bianca semakin gak karu-karuan lagi. Dimana Bianca mengetahui kalau luka yang dialami sama Luna akibat kecelakaan itu ternyata parah kali, Wak. Kakinya patah, luka gores di mana-mana, koyak di mana-mana, serta darah segar terus mengalir melumuri wajahnya Luna. Saking parahnya kondisi Luna waktu itu, Wak, sampai-sampai Luna sempat dinyatakan koma. Ini Bianca ada nih ngirimin fotonya ke kami, Wak, waktu keadaan Luna babak belur, bukan babak belur ya, hancur-hancurnya itu ada, tapi cuma buat kami, mohon maaf. Itu soalnya pesannya Bianca, Wak, tapi asli lah seram kali merinding, Wak, nengok Luna yang separah itu, Wak. Ya Allah. Dah akhirnya setelah menjalani perawatan intensif, alhamdulillahnya pada hari keempat Luna bangun tuh dari komanya. Jahitannya juga sudah mulai mengering dan Luna pun sudah bisa diajak bicara kembali. Meskipun memang harus diopname, kabar tentang kondisi Luna yang semakin membaik ini bikin Bianca yang ada di perantauan pun menjadi lega. Sampai akhirnya sekitar 2 minggu kemudian tiba-tiba papa nelpon aku, Nadia, karena ingin membicarakan sesuatu yang penting katanya. Nah di situ mulai deg-degan lah Bianca, nih apa nih, sesuatu yang penting apa nih, papa mau ngomong apa nih, apa jangan-jangan Luna kenapa-napa nggak nih? Dan ketika mereka akhirnya teleponan, Wak, tanpa banyak basa-basi, papa bilang apa? Kok bingung ya, Bi? Setelah Luna bangun dari komanya, sikap Luna tiba-tiba jadi aneh, kata bapaknya. Hah? Aneh gimana nih, Pak? Ya pokoknya macam bukan Luna yang biasanya lah, Nak. Iya, emang gimana? Adik kenapa? Luna tuh masih opname kan? Lukanya memang belum sembuh total. Tapi masa ya, Nak, ya di situasi yang kayak gitu, Luna nih tiba-tiba jadi suka dandan. Dia sering pakai lipstick, dia sering minta parfum sama papa, minta disemprot-semprotin biar wangi. Luna nih jadi centil, nah apalagi kalau ada perawat cowok. Dia nih maunya harus dirawat sama perawat cowok aja, kata dia. Nah, dengar ucapan bapak Bianca langsung terdiam. Ngapa adekku kayak gitu? Biasanya nggak kayak gitu, nah dia sewajar-wajarnya aja. Sewajar-wajarnya aja, kadang dia malas dandan. Ini kenapa tiba-tiba lagi berban semua dia minta dandan? Tapi untuk menenangkan suasana di sana, Bianca bilang, "Oh, Pak, mungkin itu efek obat bius kali, Pak. Mungkin Luna ini belum sepenuhnya sadar itu." Iya juga sih, bisa jadi juga nih, Bi, kata papanya. "Iya, Pak, udah tenang aja. Semoga Luna semakin pulih ya, Pak ya. Kabari terus, Pak, pokoknya kondisi Luna ke Bianca ya, apa ya?" Kata, "Udah, Papa tenang-tenang aja gitu." Nah, iyalah Nak, nanti Bapak kasih tahu gitu. Dah. Singkat cerita, sekitar 1 minggu kemudian Bianca kembali nelpon bapaknya. Bianca yang nelpon untuk menanyakan kondisi Luna. Bianca bilang, "Halo Pak, gimana keadaan Luna?" "Oh, alhamdulillah baik Nak, baik. Luna udah mendingan, udah nurut dan sudah tidak centil lagi, apalagi sama perawat cowok. Luna udah jauh lebih baik kali lah Nak dari sebelum-sebelumnya," kata bapaknya. Nah, mendengar ucapan dari bapaknya, lega lah aku, Nadia. Dan karena memang kondisi Luna sudah makin membaik, di situ udah Bianca udah nggak mikir aneh-aneh lagi nih, dan adiknya sudah membaik. Dah, intinya sampai situ.
Nah ada tuh, singkat cerita, setengah tahun kemudian, which is 6 bulan kemudian setelah Luna kecelakaan, Wak, libur semester kuliahnya Bianca pun tiba. Bianca baliklah ke rumahnya kan, which is ke rumah Luna sama bapaknya. Pada saat Bianca pulang, kondisinya Luna udah bisa berjalan lagi, Wak, walaupun memang masih agak pincang dia. Dan setelah melepas rindu dengan adiknya, dengan segera Bianca langsung nanya nih semua hal atau banyak hal tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Luna waktu kecelakaan tunggal tuh. Kenapa kok bisa kecelakaan separah ini gitu kan, belum sempat ngobrol banyak tuh. Dek, kok kemarin gimana dek ceritanya bisa kecelakaan kayak ini, dek, parah. Oh, ditanya lah semua. Nah, mendengar pertanyaan Bianca, Luna pun dengan segera langsung menceritakan semuanya, Wak. Dan dari penuturan Luna inilah Bianca akhirnya tahu sebuah kisah yang selama setengah tahun ini disembunyikan sama mereka. Selama ini papa tuh selalu bilang kalau pasca kecelakaan kondisi Luna ini kan terus membaik kan, makin membaik gitu kan. Padahal ternyata enggak, Wak. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ada teror mengerikan yang menghantui mereka di sana. Bianca, aku nggak dikasih tahu Nadia. Nah, apa aja yang terjadi selama itu? Jadi cerita gini. Setelah Luna nih sadar dari koma, Wak, yang Luna ingat saat itu adalah setiap malam Luna ini selalu melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan yang menunggunya di depan pintu kamar rumah sakit. Ingat, laki-laki dan perempuan. Waktu itu Luna mikirnya, oh ini aku halusinasi nih gitu kan. Alhasil udahlah diabaikanlah sosok laki-laki dan perempuan tadi. Dan Luna bilang juga, Wak, selain ada dua sosok pasangan tadi, dia tuh jadi nggak banyak ingat tentang apa saja yang terjadi selama di rumah sakit, Wak. Bahkan apa yang dibilang sama papa kemarin tentang sikapnya Luna yang berubah, tiba-tiba suka pakai lipstick centil, suka pakai parfum, dekat-dekat mepet-mepetin perawat cowok. Nggak tahu Luna dong, nggak ingat sama sekali. Yang Luna ingat pada suatu hari kondisi aku udah membaik aja, Kak. Terus aku udah diperbolehkan balik aja. Nah dah tuh kan, udah selesai, dia disuruh pulang. Nah ketika dia sudah mau masuk sekolah lagi, Luna udah masuk sekolah lagi, disitulah Luna dengar ada banyak sekali cerita menyeramkan dari teman-teman sekelasnya. Di mana